Saya santri-santri Rabbani bertekad menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi dengan penuh kecerdasan, semangat, kesabaran, membawa modal, bimbingan ustaz, bimbingan guru, dan sabar hingga waktu yang panjang. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudahkanlah jalan bagi hamba-hambamu ini. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatihah semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana. Semuanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi ma'hadina wa jami'i ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa amalan maqbula wa du'aan masmu'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka berdua ya Allah, lindungi ayah dan ibuku ya Allah, berilah rahmat kepadanya, berilah rezeki yang selalu melimpah penuh berkah, jaga kesehatan mereka ya Allah, sebagaimana mereka selalu menjagaku dan selalu menyayangiku. Ya Allah, berkahi kami, berkahi pesantren kami, Ma'had Rabbani, dan semua umat Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, rezeki yang baik, dan doa yang dikabulkan. Ya Allah, jangan goyahkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami.
Anugerahkanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, Abah sampaikan, ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semuanya, terkhusus yang baru. Mana yang baru? Yang baru, subhanallah, banyak sekali. Yang sudah lama masuk semuanya. Yang lama masuk semua, Ustazah Fitri? Masuk semua? Ada yang belum masuk? Masih ada? Kita doakan mudah-mudahan yang belum datang segera datang. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, kalian adalah putri-putri Islam pilihan. Putri-putri Islam istimewa. Karena silakan dilihat hari ini di mana putra-putri, anak-anak SD, SMP, SMA berada. Rata-rata berada di rumah atau di jalanan, bermain-main, bersenda gurau, dan mungkin dalam kondisi kecemasan yang tidak menentu. Tapi kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat ini, tempat yang insya Allah penuh berkah, tempat yang disebut Nabi sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, sebagai taman dari taman-taman surga. Hayati dan sadari bahwa kalian sebenarnya sedang berada di taman surga. Mau masuk surga nantinya? Mau bersama ayah dan ibu masuk surga? Silakan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian sudah dipilih oleh Allah berada di taman surga. Karena Nabi menyebutkan di mana ada tempat yang digunakan untuk banyak belajar menuntut ilmu sebagai warisan dari Nabi, diajarkan Al-Quran, digunakan untuk berzikir bersama, maka sesungguhnya itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Bahkan secara khusus Nabi menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka berarti Allah akan mudahkan dia nanti akan masuk surga. Allahu Akbar. Begitu. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah menuju ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka berarti dia di jalan Allah. Di jalan Allah. Berarti kalian berada dalam lindungan Allah, berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tidak berlebihan apabila Nabi memberikan kabar gembira bahwa para malaikat itu menaungi para penuntut ilmu dengan sayapnya. Malaikat itu punya sayap yang disebutkan sayapnya itu memenuhi ufuk, dari ufuk timur hingga ufuk barat. Dan ternyata ketika melihat ada orang-orang yang menuntut ilmu, maka itu diopakkan sayapnya untuk menaunginya. Subhanallah. Terus terang, Ustaz, haru, bahagia. Kalian kemarin datang hujan, hingga sekarang lihat hari ini. Mudah-mudahan ini adalah pertanda lindungan dari Allah. Allah perintahkan para malaikatnya untuk melindungi kalian semuanya. Dan oleh karena itu jangan lupa
doakan ayah dan ibu yang di rumah. Insya Allah mereka juga, ayah dan ibu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata mereka sangat mencintai kalian sehingga kalian dititipkan atau dibawa ke tempat ini. Bersyukurlah kepada Allah, dan jangan lupa berterima kasih kepada ayah dan ibu, termasuk menjelang tidur atau setelah bangun tidur, untuk sempatkan setidaknya berdoa, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Semua konsentrasi, tidak ada yang bicara kanan dan kiri, termasuk yang di belakang. Di sini kalian menuntut ilmu, dan ingat, orang akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, dan sebenarnya tidak terlalu ditentukan di belakang, di samping, kanan atau di depan, tapi sangat ditentukan. Ibarat ini ada pembagian harta atau makanan, siapa yang mau makan kenyang, siapa yang mau mengambil dapat. Tapi kalau tidak mau mengambil maka tidak dapat. Silakan, karena Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan ilmunya, dan itu tergantung. Tinggal siapa yang mau mengambil maka dapat, yang tidak mau mengambil tidak dapat. Oleh karena itu hati-hati ketika dibagi warisan Nabi Muhammad SAW. Silakan semua konsentrasi untuk menggapainya. Setan memang nggak suka, maka setan akan menggoda agar bicara kanan dan kiri. Dan karena itu Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita. Ada yang menyebutkan ini dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan 6 hal. Ala la tanalul ilma illa bisittah. Ketahuilah, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, bidzakain. Beliau sebutkan, sa'unabbi'uka an majmu'iha bibayanin. Aku akan tunjukkan kepadamu keseluruhannya dengan jelas. Yang pertama, zakain. Syarat untuk menuntut ilmu, syarat untuk mendapatkan ilmu, yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Siapa yang enggak punya kecerdasan, maka dia tidak akan bisa mendapatkannya. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita kecerdasan, akal, pikiran, dan hati. Maka yang dimaksud kecerdasan di sini adalah mau membuka pikirannya, mau membuka hatinya. Siapa yang tidak mau membuka hatinya, tidak mau membuka akal fikirannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Karena sebenarnya akal, hati kita mirip dengan gelas. Mirip dengan gelas. Gelas itu kalau tertutup diisi air bisa? Tidak bisa. Kapan gelas itu bisa diisi air? Ketika gelas itu dibuka, maka bisa, insya Allah. Begitulah dulu orang-orang yang berada di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membuka hatinya, membuka fikirannya, maka dia mendapatkan ilmu. Lihat, ada Abu Bakar, ada Khadijah, ada Ali, dan seterusnya. Ada Bilal, ada Sumayyah, ada Asma, ada Fatimah, ada Aisyah, dan seterusnya. Dahsyat.
Mereka orang-orang yang dahsyat. Kenapa? Karena mau membuka hati, membuka akal pikiran. Berbeda dengan Abu Jahal yang tidak mau membuka hati dan pikirannya. Anak-anakku sekalian, karena itu syarat pertama, buka hati, buka pikiran. Oleh karena itu, ketika pelajaran disampaikan, maka jangan sekali-kali menutup hati dan menutup pikiran. Bagaimana hati itu bisa tertutup, pikiran itu bisa tertutup? Salah satu di antaranya adalah tidak memperhatikan. Dan tidak memperhatikan itu salah satunya adalah tidak mendengar. Tidak mendengar. Semua punya telinga, betul? Tapi bisa mendengar, bisa tidak mendengar. Kalau kalian sibuk ngobrol sana sini, kanan kiri belakang depan, Ustadz bicara pakai mic pun tidak akan mendengar, tidak akan terdengar, tidak akan masuk. Gitu. Ingat, orang akan berbeda-beda seberapa dia membuka telinganya. Semakin dibuka lebar, maka dia akan semakin banyak untuk mendapatkan ilmu itu. Termasuk juga mata. Silakan dibuka matanya. Siapa yang ketika pelajaran disampaikan lalu tidur, dapat ilmu? Tidak akan dapat ilmu. Oleh karena itu buka mata, buka telinga, dan juga buka hatinya. Hatinya hadirkan di sini. Kalau badan kalian berada di sini, tapi kalau hatinya masih di Kaur, gimana ceritanya? Nggak bisa masuk. Atau hatinya masih di rumah, atau hatinya di kamar bersama dengan dekapan ayah dan ibu, ya nggak bisa masuk. Itu. Bawaannya nangis terus. Kalau nangis terus, ya nggak bisa masuk ilmu itu. Anak-anakku sekalian, ya silakan dicamkan. Kalian sudah datang ke sini untuk apa? Untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya kan? Dan kuncinya adalah buka hati, buka pikiran, buka kecerdasan. Karena kalian semuanya ini adalah manusia ciptaan Allah, bukan ciptaan Amerika, bukan buatan Jepang, bukan juga buatan Indonesia. Tapi kalian adalah ciptaan Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Memang manusia itu awalnya diciptakan dari sesuatu yang sangat sederhana itu, air yang sangat sederhana. Tetapi kemudian Allah buat lalu dikasih pendengaran dan penglihatan. Maka buka pendengaran, buka penglihatan, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang banyak. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, dan oleh karena itu kalian semuanya tidak ada yang bodoh. Ingat, semuanya cerdas. Semuanya cerdas. Semuanya cerdas. Tinggal persoalannya mau buka atau tidak. Tidak ada. Semuanya hebat. Karena Allah penciptanya, dan manusia itu dikasih akal pikiran dan hati nurani. Yang kedua, wahirsin, keinginan yang kuat, semangat yang tinggi. Karena memang dalam kehidupan ini yang menjadi musuh utama orang-orang yang mau maju adalah kemalasan. Kemalasan. Orang itu kalau ada semangat, apapun rintangan bisa dihadapin dan dilalui. Tapi meskipun nggak ada rintangan, tapi kalau nggak ada kemauan, apa yang ada? Ya berdiam diri, tinggal tertidur. Loh kok tiba-tiba sudah pagi? Ya kan? Begitu. Tapi kalau orang itu punya semangat, maka lautan akan
aku seberangi. Gunung akan aku daki. Bisa? Bisa. Iya. Kenyataannya bisa. Buktinya orang mengarungi samudra sehingga kemudian sampai di suatu pulau tertentu. Gunung pun didaki sehingga orang tahu tingginya gunung. Begitu. Itulah kalau ada semangat. Oleh karena itu kuncinya adalah semangat. Kuncinya ada pada semangat. Semua bersemangat. Semangat. Semangat belajar. Atau semangat pulang? Tidak, belajar insya Allah. Anak-anakku sekalian, sekali lagi bersyukurlah kalian. Di sini belajar. Di rumah ada yang main HP, main game. Masya Allah. Hilang nanti waktu percuma. Dan ini perlu diketahui nggak banyak. Nggak banyak. Sekolah bisa buka begini ini nggak banyak. Silakan. Dan memang juara itu, sang juara itu nggak banyak. Nggak ada gelasnya. Sebenarnya saya ingin praktek naruh air. Kalau ini saya taruh di sini. Baik. Iya. Jadi semangat yang tinggi. Yang ketiga, wastibarin, sabar. Penuh kesabaran. Karena memang menuntut ilmu itu kadang-kadang bisa jemu. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi yang akan sampai bisa di puncak. Itu. Sampai di puncak. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mungkin nanti kalian ada yang jemu. Mungkin ada kalian yang kesal. Mungkin ada kalian yang pusing-pusing. Sakit, enggak apa-apa. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Bayangkan, waktu akan terus berputar. Kalau kita sabar menunggu pagi itu akan pasti datang. Dan oleh karena itu nggak usah ditunggu. Daripada menunggu, lebih baik belajar. Gitu. Karena pagi pasti akan datang. Jangan diangan-angankan kapan liburan semester, insya Allah akan liburan, akan datang. Tidak bisa dimajukan, tidak juga bisa diundurkan. Begitu. Akan datang saatnya. Begitu. Kapan naik kelas, kapan pindah kamar, insya Allah akan dapat gilirannya. Sekarang anak-anakku sekalian, bersabarlah berada di kamar ini, kamar itu. Bersabar. Karena sebenarnya mirip aja semuanya. Nggak enak saya di sini, nggak enak saya di sini. Tidak. Mirip saja. Sama dengan kalian saat lahir di Seluma. Ada yang di Seluma? Ada? Alhamdulillah. Nyesal? Tidak kan? Gimana kira-kira kalau disuruh milih? Enak lahir di Jakarta atau di Seluma? Tenang, gak apa-apa. Ternyata di Seluma enak juga. Ustadz Samlan lahir di Jawa Timur, ternyata besar di sini, enak juga. Ketemu dengan orang Kaur. Iya. Anak-anakku sekalian. Jadi bersabar. Bersabar. Kapan lulus? Insya Allah lulus. Dan di pesantren, lulus di pesantren itu harus 6 tahun atau setidaknya 4 tahun. Iya. Maka tunggu sampai menyelesaikan SMA-nya. Dan untuk menyempurnakannya, silakan nanti yang terpilih
boleh nambah setahun atau 2 tahun lagi di tempat ini. Itu yang terpilih. Karena penyempurnaan. Begitu di pesantren itu. Maka bersabar. Berikutnya, wa bulghatin, bekal. Menuntut ilmu itu harus membawa bekal, modal. Nggak bisa kalau nggak bawa bekal, nggak bawa modal. Dan kalian sudah bawa bekal, sudah bawa modal. Ada bekalnya yang dibawa, ada bekalnya yang ditransfer. Nggak apa-apa. Sekali lagi, ucapkan terima kasih dan doakan ayah dan ibu yang telah membekali kalian semuanya. Kalian berbaju. Dan itu bagian daripada bekal. Yang belakang masih mau membuka hati. Ya. Baju itu bagian daripada bekal. Buku bagian daripada bekal. Termasuk air minum adalah bagian daripada bekal. Silakan anak-anakku sekalian ke masjid, ke kelas bawa air minum, nggak apa-apa, bagus. Ini sebenarnya ini harus dilepas mereknya ini. Ini tadi bukan diisi di sini. Saya tadi sebenarnya minta yang diisi di sini. Kita kan sudah punya air minum. Ini air minum. Yang itu, ya. Oh, di bawah, yang di bawah. Yang di bawah, jangan di sini, jangan keliru. Yang di bawah. Jadi itu memang air minum. Jangan ngambil yang di kamar mandi. Ya. Isi. Enggak ada masalah. Nanti ditambah lagi di depan insya Allah 2 untuk air minum. Sekaligus cuci tangan sederhana, cuci tangan ringan. Tapi air minum bisa diambil. Nanti insya Allah disiapkan di depan juga. Bawa. Itu modal, bagian daripada bekal. Jangan sampai terlalu kehausan. Kecuali yang sedang puasa, bekalnya ditunda. Termasuk juga makan dan minum, itu bagian daripada bekal. Itu orang tua kalian yang sudah mempersiapkan. Oleh karena itu jaga, jangan ada sebutir nasi yang terbuang percuma. Ya. Itu orang tua kalian yang membelikannya. Dan itu rezeki dari Allah. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai menyia-nyiakan rezeki dari Allah sedikit pun. Karena itu rezeki dari Allah. Kalau kalian menyia-nyiakan rezeki dari Allah, maka kalian akan dicabut rezekinya oleh Allah. Bagaimana? Rugi anakku. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Ngambil air juga secukupnya, jangan sampai tumpah. Berwudu secukupnya, ya. Mandi secukupnya. Dan jangan biarkan ada keran terbuka. Keran terbuka. Kalau mau kalian malam-malam isi bak-bak di kamar mandi. Tapi tunggu, ya. Sudah penuh ditutup. Jangan dibiarkan lalu kemudian ditinggal sehingga sampai pagi keluar air mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya kan? Mubadzir, orang-orang mubadzir itu adalah kawannya syaitan. Mau jadi kawannya syaitan? Maka hati-hati. Jangan ada mubadzir. Nasi 1 butir, air 1 tetes pun, lauk begitu juga, sayur juga begitu. Ya, jangan ada yang dibuang. Kalau memang betul-betul tidak mau, berarti disisihkan dan dijaga. Tapi usahakan kalian mau, karena insya Allah makanan di sini disediakan dengan sebaik-baiknya dan semoga diberkahi oleh Allah. Iya. Yang tidak biasa makan sayur diajarin makan sayur di sini. Yang tidak biasa makan ikan, ikan itu bagus. Begitu. Kecuali yang betul-betul alergi, silakan lapor. Nggak bisa makan telur, silakan lapor. Tapi kalau nggak ada alergi, silakan untuk belajar makan makanan yang baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Itu. Jadi
Anak-anakku sekalian, apa tadi? Bulgha, modal, bekal. Modal dan bekal. Semua yang belajar di sini ada modalnya, dan alhamdulillah sudah ada yang menyiapkan modalnya. Ayah dan ibu kalian menyiapkan, dan juga para muhsinin, donatur juga banyak insya Allah yang membantunya. Ya kalau tidak ada modal, kalian nggak bisa kan sekarang berada di lantai 2. Ya kan? Mimpi nggak? Kemarin kalian tinggal kira-kira tempat ini kayak apa? Kan nggak bisa, belum bisa dilihat. Tapi ternyata sekarang sudah bisa ditempati, ada kamar mandi. Coba, ini bukan sulapan. Ustadz Samlan bukan mengatakan bim salah bim jadi, bukan begitu. Banyak yang menyumbang, yang memberikan infak, sedekah, dan juga wakafnya. Dan inilah terjadi. Sekarang kalian berada di lantai 2. Yang baru nggak tahu dulu. Apa? Santri-santri yang lama di mana asramanya? Di bawah, ada yang di atas, ya di atas sana di pucuk, ya kan? Begitu. Tapi sekarang di lantai 2. Insya Allah tahun depan di lantai 3. Tapi insya Allah tahun depan kelasnya pindah ke sana. Ya, kelasnya pindah ke sana, dan mudah-mudahan juga kita buat sedikit musola untuk juga ke sana. Jadi kalian asramanya di sini, pagi-pagi ke sana. Pakai sepatu. Sekarang sepatunya disimpan dulu untuk tahun depan. Karena asramanya di sini, kelasnya di sini. Insya Allah tahun depan di sana. Rombongan siapa ini? Ica sama yang kelas 12 sekarang. Amanah, mana Amanah hadir? Belum datang? Enggak. Ya, kalian sudah lulus nggak apa-apa. Nanti nambah lagi setahun bisa menikmati bagaimana di sana. Ya. Rahayu hadir? Sudah hadir belakang? Ya. Jadi modal, bekal. Berikutnya yang ke-5, wa irsyadi ustadzin, bimbingan guru. Anak-anakku sekalian, menuntut ilmu itu nggak bisa kalau tidak ada yang membimbing. Dan yang membimbing itu adalah guru. Oleh karena itu, alhamdulillah di sini ada guru. Ustaz Fitri, gimana dong, diperkenalkan semua? Atau sudah berkenalan? Guru ini lengkap? Nggak lengkap? Nanti silakan perkenalan sendiri ya. Ada Ustazah Fitri, ada Ustazah siapa lagi? Septi, ya. Ada Ustazah Wida, kenalan lah ya. Pokoknya itu Ustazah kalian semua. Semuanya hebat-hebat. Jebolan Universitas Bengkulu, ada yang jebolan IAIN, ada yang jebolan pondok pesantren, ada yang juga alhamdulillah hampir hafal Al-Quran. Ustazah yang masih sangat muda belia, mana? Namanya? Dina. Sudah 25 juz atau 28? 25? Ya, 26. Silakan. Semuanya minta bimbingan dari ustazah yang ada. Termasuk juga ada Umi, ada juga Abah. Silakan untuk bertanya. Dan insya Allah saya sendiri nanti akan membimbing secara khusus. Saya akan pilih santri-santri yang sungguh-sungguh untuk belajar bersama, membaca kitab, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Termasuk mungkin saya akan mengajar nanti di kelas akhir. Kalau mau sampai ingin mendapatkan ya pelajaran dari Ustadz Samlan, berarti harus sampai
ke tingkat akhir. Nanti ada pelajaran tafsir ahkam, tafsir tentang hukum. Itu ada di kelas akhir insyaallah. Berikutnya, watuli zamanin, waktu yang panjang. Menuntut ilmu itu nggak bisa sebentar, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya misalnya di pesantren ini setidaknya 6 tahun, nggak bisa hanya 1 minggu, nggak bisa hanya 1 tahun. Membangun bangunan ini lebih cepat, ya, nggak sampai setahun kan? Tapi untuk menuntut ilmu nggak bisa, membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu jangan sampai tergesa-gesa. Belum bisa sekarang nggak apa-apa, besok akan bisa. Besok masih belum bisa, insya Allah seterusnya diulang-ulang akan ketemu pada saatnya. Silakan untuk dilihat dan dibaca semua sejarah orang-orang yang pandai. Tidak ada yang tiba-tiba. Karena manusia itu tidak ada yang lahir langsung pintar, jalan saja tidak. Ada anak yang lahir langsung bisa lari? Nggak ada. Itu. Lama dia. Itu. Bahkan bicara nggak bisa. Tertawa pun sulit. Bisanya nangis. Ya kan? Kalian ingat dulu lahir nangis? Nggak ingat? Tanya ibu kalau nggak percaya. Ibu, saya dulu tuh lahir nangis atau ketawa? Pasti dibilang ketawa. Nangis. Anak-anakku sekalian, nah inilah 6 hal syarat kalian bisa mendapatkan ilmu. Dan berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Kalian dipilih untuk belajar di pondok pesantren IIT Rabbani, pondok pesantren internasional. Kenapa internasional? Karena kita ingin menjadi manusia yang kapasitasnya itu kapasitas internasional, dunia. Mengapa? Karena kita adalah pelanjut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya, Nabi Muhammad itu pemimpin Mekah saja atau pemimpin dunia? Pemimpin dunia. Abu Bakar, Umar itu pemimpin Madinah saja atau pemimpin dunia? Ummuna Aisyah itu levelnya lokal, Mekah saja, Madinah saja atau dunia? Dunia. Begitulah kalian semuanya. Sebagai orang Islam itu levelnya level dunia. Tidak dibatasin sekat dengan suku, negara dan seterusnya. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang Islam itu bersaudara dan membawa rahmat untuk semesta alam. Ingat. Jadi kalian menuntut ilmu, itu kemudian akhirnya ilmu ini ditebar ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya dibawa balik ke Kaur, bukan hanya dibawa balik ke Seluma, tapi insya Allah disebarkan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu makanya internasional. Jadi kalian adalah orang-orang yang hatinya, otaknya itu kapasitasnya kapasitas internasional. Maka bukan K13 lagi, bukan 4.0 lagi, tapi kalian adalah menembus sekat-sekat dunia ini. Dan perlu kalian sadari, anak-anakku semuanya, pesantren itu beda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Pesantren itu kalau di Indonesia adalah lembaga pendidikan yang paling tua. Pesantren itu sudah ada semenjak Indonesia belum lahir. Jadi kalau begitu siapa yang melahirkan Indonesia? Para santri. Pesantren apa?
Ustadz Samlan itu berdiri tahun 1859. Pondok Pesantren Mas Kuambang di Gresik itu berdiri tahun 1859. Indonesia merdeka tahun berapa? Berarti pondok pesantren Ustadz Samlan berapa tahun sudah ada sebelum Indonesia merdeka? Sekitar 100 tahun sudah ada. Dan itulah pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang paling tua sebelum negeri ini ada. Oleh karena itu silakan kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mendapatkan sistem dan model pendidikan yang handal karena sudah terbukti diberikan oleh Allah keberkahan untuk bisa mendirikan negara tercinta ini, negara Republik Indonesia. Sehingga santri-santri itu adalah pejuang, memiliki kapasitas yang sangat kuat, tidak mudah tumbang. Maka selamat, belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri dan tidak ada yang bicara. Tangan di mulut. Semuanya tangan di mulut. Tidak ada yang ngurus yang lain. Saya santri-santri Rabbani bertekad menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi dengan penuh kecerdasan, semangat, kesabaran, membawa modal, bimbingan ustadz, bimbingan guru, dan sabar hingga waktu yang panjang. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudahkanlah jalan bagi hamba-hambamu ini. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan semua duduk dan izin. Terima kasih. Silakan. Silakan duduk. Abah izin. Silakan dilanjutkan makan dan persiapan, dan ingat gunakan waktu untuk perkenalan, ta'aruf lingkungan pesantren, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, bagaimana menjemur pakaian, bagaimana menata baju di almari, bagaimana menata kasur. Silakan untuk dilakukan di masa-masa ini 3 hari sampai hari Sabtu insyaallah. Ya. Dan kalau tidak tahu di mana ini letaknya, ada ustazah, silakan untuk dihubungi. Tidak perlu menghubungi orang tua, ya. Gara-gara ingin naruh spray saja, ya, ada ustazah. Silakan kalian di sini belajar dengan sebaik-baiknya. Belum berani ke kamar mandi, ketuk ustazah. Ya. Jangan ada yang ditahan-tahan. Belajar dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hari Senin sudah mulai belajar, dan kalian tinggal siap buka hati, pikiran untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.